Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi asbahna bi barakatihi wa amsayna bi ridhaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, imam kita yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, kita awali pagi kita dengan untayan doa. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya bika namut wa ilaikan nusyur. Duhai Allah, bersamamu kami pagi ini, kami harap tetap bersamamu sampai sore nanti. Bersamamu hidup dan mati kami. Kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah subuh ini puasa kita yang ke-27 apa 6? 26 ya Pak. 26 dan ada sebagian yang 27 ya, alhamdulillah Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya ya kita masih tetap bertahan. Kita masih tetap bertahan dan sudah ada ternyata beberapa dari jemaah kita yang mulai berguguran. Bapak Ibu, di sekolah nampak kemudian, mohon maaf, aduh seluruh kawan Bapak Ibu, kiranya jemaahku terbagi-bagi pulonya. Ada jemaah tetap, ada yang tetap berjamaah, ada yang jemaah barcode. Ya, jemaah tetap alhamdulillah masih tetap berjamaah. Ada juga yang kalau jemaah tetap itu dia tetap ke masjid itu. Kalau yang tetap berjamaah kadang-kadang dia pindah masjid tapi tetap juga berjamaah. Kalau yang jemaah barcode ini kalau tidak ada barcode dia tidak hadir lagi ke masjid. Ya, dan ada lagi nanti seluruh kawan di akhir Ramadan Bapak Ibu. Ramadan inilah bulan pembuktian katanya. Bulan pembuktian nanti akan terlihat mana yang muslim musiman, mana yang muslim musingin, dan mana yang muslim benaran. Yang muslim musiman tuh nyo datang ke masjid musim-musim tertentu. Kalau muslim musingin nyo ndak namuh tiba ke masjid nyo ngaku jo muslim tuh Bapak Ibu. Kamu saji nak namuah, solat nak peduli, orang puasanya merokok segala macam kan? Nah itu muslim musingin tuh, membuat pusing saya kerajanya. Dan ada yang muslim benaran, yang haqqatu qatih itu. Nah nanti dia akan lahir dan mudah-mudahan dengan konsistensi kita menjaga ibadah kita itu akan mengantarkan kita kepada ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim yang sesungguhnya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Jadi mau pakai barcode enggak pakai barcode kita tetap ke masjid. Mau puasa tidak puasa kita tetap ke masjid. Nah, begitu dia Bapak Ibu. Bapak Ibu, Ramadan telah menuju akhir-akhir. Ini bagian terakhir. Ada yang berRamadan nanti hanya sampai hari Kamis saja, ditutup di hari Jumat dengan beridul fitri. Ada yang berRamadan nanti sampai hari Jumat dan ditutup beridul fitrinya di hari Sabtu. Ada beberapa kewajiban kita sungguhnya penting juga kita ingatkan sebelumnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum beridul fitri itu walitukmilul iddah dulu.
Ya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi sempurnakan bilangannya baru kemudian kita bertakbiran. Dia kan makanya sering kita sampaikan Bapak Ibu, di ayat 183 itu ayat tentang puasa. 186 itu upaya bagi kita yang tidak sanggup berpuasa. Yang jelas puasa itu tetap tertunaikan. Ya tidak sanggup kita puasa, ba'a cara membayinya, ba'a cara solusinya. Ada di ayat 180 sampai. Di ayat 185 itu ibadah penyempurna Ramadan. Nah, kalaulah disempurnakan Bapak Ibu di ayat 185 ujung itu baru kata Allah walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan dulu bilangannya baru kemudian kita bertakbiran. Artinya apa Bapak Ibu? Selesaian dulu puasanya, selesaian ibadah-ibadah pokok dan ibadah pendampingnya baru bertakbiran. Jangan sampai beko puasa ndak satu tapi takbiran paling kareh lo dari orang lain. Ada nak Pak Ibu? Lain. Ada juga ya. Nyo puasa ndak ikui tapi takbirannya paling kancang. Salat tarawih ndak datang. Ya, salat tarawih ndak datang, salat berjamaah ndak tiba. Tahu-tahu subuh 1 Syawal nyo mencogok kamu saji. Selesai salat subuh langsung nyetinggan sajadah, nyocater tampe solat. Ko tampe solat ambo beko untuk solat Idul Fitri. Ada tak? Nggak ada kan? Oh ada juga. Ambo yakin kini ko nggak ada orang ada. Nyo besok adanya pas rayo. Oh. Nyo selesai dulu kesadonya Bapak Ibu, baru awak bertakbiran, baru berhari raya. Kan begitu tuntunannya Bapak Ibu. Begitu tuntunannya. Kalau urutan-urutan itu lain disempurnakan, lalu kemudian kita jaga, baru kemudian kita akan dapatkan hadiah dari Allah itu. Apa hadiah dari Allah? Di ayat 186 tuh. Akan kami kabulkan semua doa-doanya kata Allah. Kan itu kata Allah kan, uji budak mutada'i idza da'an. Apapun beko permintaannya kami agih mah kata Allah. Itu janji Allah Bapak Ibu. Hebatnya tuh, luar biasanya tuh. Nah, tugas kita itu, tugas utama kita menyelesaikan semua rangkaian ibadah itu. Baru kemudian nanti akan Allah beri hadiah terindah berupa pengkabulan doa semua doa-doa kita. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ada nanti hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan saja aku dekat dengan mereka kok. Aku akan kabulkan permohonan mereka. Dan itu ayat 186 Bapak Ibu. Ayat 186 itu didahului dari ayat 183, 186 sampai 185. Itu kan ayat satu kesatuan tuh. Satu kesatuan. Setelah ditunaikan 183, 186 sampai 185, maka ada hadiah terindah dari Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, setelah itu apalagi tugas kita? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Nah, berdoalah kepadaku dan jaga stabilitas keimanan. Nah, jaga stabilitas keimanan ini poin pentingnya Bapak Ibu. Inilah yang paling sulit sesungguhnya. Maka Bapak Ibu, makanya di ayat 183 itu Allah awali perintahnya itu dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan imannya itu bentuknya fi'il madhi. Fi'il madhi itu past tense. Waktunya telah berlalu. Berarti imannya sudah ada. Berarti imannya itu sebagai dasar, sebagai alas dari aktivitas kita nantinya. Jadi di ayat 183 itu Bapak Ibu, sebelum kita melakukan rangkaian-rangkaian ibadah ini, alas dulu dengan iman. Alas dulu dengan iman. Nah, setelah itu baru diisi dengan kebaikan-kebaikan. Berpuasa, baca Al-Quran, dan segala macam kebaikan-kebaikan itu. Nah, nanti kata Allah, kalau kebaikan-kebaikan ini sudah dilakukan, nanti kata Allah di ayat 186 itu, wal yu'minu bi.
jaga stabilitas keimanan. Yu'minu yang digunakan oleh Allah, kata iman yang digunakan oleh Allah itu Bapak Ibu di ayat 186 itu bentuknya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu present. Kalau di dalam kaidah bahasa Arab hal wal mustaqbal itu berlaku untuk sekarang dan akan datang. Berarti iman yang harus dijaga itu sekarang dan ke depannya. Makanya mau bahasakan stabilitas, menjaga stabilitas keimanan. Inilah tugas yang paling berat. Inilah tugas yang paling berat Bapak Ibu. Rangkaian-rangkaian kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu, ini nanti disebut dengan hasanah. Kalau dia banyak hasanat. Dan kebaikan-kebaikan itulah yang nanti akan kita kontinuitaskan, kita lanjutkan setelah Ramadan ini berakhir. Maka Bapak Ibu, jangan sampai Ramadan berlalu kemudian talakuang belipek. Jangan sampai itu terjadi. Ramadan habis talakuang basimpan. Jangan sampai itu terjadi. Ya kami senang karena imah kecil ibu-ibu. Ibu sedih. Begitu Bapak Ibu. Karena kasus-kasus itu banyak terjadi. Sehingga di awal-awal Ramadan semangat untuk beribadah tidak tanggung-tanggung. Habis Ramadan kembali lagi. Musaji langang di Bali ya. Iko yang kita takuyan Bapak Ibu. Iko yang kita takuyan. Nah, maka tugas kita beberapa hari ke depan ini menjaga seterusnya ini yang lebih berat lagi. Kalau bulan puasa kawan banyak kamu saji. Awak jadi bersemangat kamu saji. Kalau di luar Ramadan, disikulah konsistensi kita dituntut. Mampu nak kita menjaga stabilitas keimanan itu. Nah, menjaga stabilitas keimanan dalam bentuk perbuatan-perbuatan amal baik. Perbuatan amal baik inilah yang kemudian disebut dengan hasanah. Jadi untuk menjadi orang baik itu Bapak Ibu memang perlu latihan sesungguhnya. Tapi apakah harus dengan latihan saja? Apakah? Ya memang harus punya latihan Bapak Ibu, harus ada latihannya. Sebulan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir selalu salat berjamaah. Maksudnya setelah itu awak nak peduli lah. Itu dia. Memang butuh latihan untuk membangun kebiasaan itu memang butuh latihan. Nah, kalau instan saja tidak akan bisa. Kalau instan tidak akan bisa Bapak Ibu. Mudah hilangnya. Maka latihan sebulan ini nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan, apapun nilai-nilai kebaikan yang dilakukan. Kenapa harus lewat Ramadan Ustaz? Karena di dalam Ramadan ini ada satu ibadah yang paling penting yang akan menjadi induk amal nantinya. Apa itu? Berpuasa. Puasa itu induk amal. Puasa itu induk amal. Puasa itulah beko yang akan melahirkan amalan-amalan yang lainnya. Makanya Bapak Ibu di bulan puasa kok banyak orang-orang nan elok. Kan banyak orang-orang nan elok, nan bahkan tiba-tiba menjadi elok. Banyak tuh kan? Nah, yang orang nan tiba-tiba menjadi elok itu yang kemarin Bapak Ibu. Nah, misalnya bulan puasa orang-orang yang tidak biasa menutupi aurat, pas tiba bulan Ramadan nutupi aurat naknya. Saya lihatlah tuh di TV-TV itu. Ya, masih ada TV di rumah Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu. Saya lihatlah tuh. Sebelum Ramadan yang mengumbar aurat, tapi setelah Ramadan tiba, alhamdulillahnya rame-rame menutupi aurat. Because setelah Ramadan berakhir, buka lo lihat. Itu yang banyak kok. Itu yang akan jadi masalah nanti tuh Bapak Ibu. Itu yang akan jadi masalah. Ya, berarti latihannya ini yang tidak sempurna nih. Latihannya tidak sempurna. Ramadan itu, puasa itu Bapak Ibu melahirkan sifat welas asih. Ya, suka berbagi. Makanya di dalam bulan Ramadan kurang jor-joran Bapak Ibu. Membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim, dan segala macam kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Tapi setelah Ramadan, kadang-kadang anak yatim terabaikan. Ini dia. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, saya termasuk salah satu orang yang tidak suka mendengar istilah santunan terhadap anak yatim.
Ya, saya berharap, saya sering sampaikan Bapak Ibu, kalimat santunan terhadap anak yatim itu kita rubah. Jadi apa Ustaz? Jaminan terhadap anak yatim. Rubah kalimatnya. Kalau santunan itu sifatnya tentatif. Sifatnya berkala. Kadang-kadang santunan terhadap anak yatim itu cuman ya sekali setahun atau 2 kali setahun, paling banter beko sekali 1 semester. Kemudian kalau layak layo sekali sebulan. Nah, kini kita rubah. Kebutuhan anak yatim itu tidak sekali sebulan, Bapak Ibu. Kebutuhan anak yatim itu tidak sekali setahun, tidak 2 kali setahun. Kebutuhan anak yatim itu setiap hari. Aku kita rubah polanya, kita rubah. Nah, dan itulah yang akan kita lanjutkan. Jadi kalau salamoko yang beredar misalnya infak kotak selama bulan Ramadan, kan lengkap itu kotaknya tuh. Lengkap kotak masjid, kotak anak yatim, kotak fakir miskin dan duafa, kotak sosial, kotak apa lagi? TPQ kan. Nah, selesai Ramadan kalimo-limonya tetap jadi edar kan. Nah, sanggup enggak kita untuk menunaikan seperti itu? Inilah sebenarnya tantangan kita Bapak Ibu. Inilah sebenarnya tantangan kita. Dan setiap kebaikan-kebaikan itu nanti ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang balasan ini disebut dalam bahasa Arab ajrun, ganjaran, pahala. Dan pahala itu nanti akan dikali lipatkan. Makanya setiap kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan satu kebaikan yang kita lakukan itu balasan dari Allah bi asyri amsalihha, 10 kebaikan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu di dalam bulan Ramadan? Enggak, itu di luar Ramadan. Di dalam bulan Ramadan bagaimana? Kali lagi 10. Jadi 10 kali 10. Mungkin dek karena mengenai ko Bapak Ibu orang hanya berpacunya di bulan Ramadan saja. Padahal di luar Ramadan itu tidak tanggung-tanggung. 10 kebaikan itu Bapak Ibu bukan 10 tingkat. Kita harus pahami antara satu kebaikan dengan kebaikan berikutnya jaraknya 500 tahun. 500 tahun itu Bapak Ibu. Antara satu kebaikan dengan kebaikan berikutnya 500 tahun. Antara satu dengan yang ketiganya, 2 dengan ketiganya 500 tahun. Dari 3 ke 4-nya 500 tahun. Ini hebatnya. Jadi kalau kita berbuat satu kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa itu? 10 kali 500, 5.000 tahun perjalanan. Itulah ganjaran yang akan kita dapatkan. Masihkah kita abai? Ya, dan untuk menjadi baik itu tidak harus baik pula dulu. Ya, tidak harus baik pula dulu. Dan tadi Ustaz kita telah membaca ayat surah Al-Isra. Al-Isra ayat yang ke-8. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat kebaikan, kebaikan itu akan kembali kepada kita kok. Akan kembali kepada kita. Dan bahkan balasan dari Allah itu tidak tanggung-tanggung. Makanya Bapak Ibu kan rasanya pernah mau contohkan. Contoh Bu. Contoh nih, Bu. Ibu pagi-pagi pergi ke pasar. Tiba di pasar bali pisang batu sasike, kemudian ubi jala agak sekilo, kemudian gula anau seperempat banyak tuh, kurangi beko. Kemudian dalimo agak 2 atau 3 bungkui, santan karambi agak 2 buah, itulah banyak tuh mah. Nah, tiba di rumah beko Bu, ibu potong-potong, cincang-cincang, masukan ke pariu bue kolak. Nah, lah ibu buat kolak tadi itu, lah ibu adu-adu, lah masak kolak tadi, awak mangkok-mangkokan, dapat 10 mangkok. Sakironyo Bu, sakironyo Bapak Ibu. Nan 10 mangkok iko, samangkok awak tinggal di rumah untuk anak dan keluarga, nan 9 mangkok awak bagi-bagikan ke tetangga. Rugi atau untung Bapak Ibu? Untung Bu. Kini ambo pilah pertanyaannya. Pak Ibu, iko nan bakarajo ibu gua, nan bakarajo ibu, nan pai kapasai ibu, nan babalanjo ibu, pitihnya pitih ibu, nan pane ibu. Dah dapat di ibu 10 mangkok kolak, samangkok untuk ibu je keluarganya.
dan 9 dibagi-bagikan ke tetangga. Kalau dihitung-hitung dari segi dunia, untung atau rugi? Rugi. Kalau dihitung dari segi akhirat, untung atau rugi? Untung. Pak Ibu, mau sampaikan Bapak Ibu, baik dilihat dari segi dunia ataupun akhirat, insya Allah akan tetap untung. Untung, percaya nak? Hah? Dari mana lo datang untungnya Ustaz? Kami nan panik berkerajo piti, kami nan Nabi masuk iyo. Kami cuma dapat semangkuk 9 berbagikan ke tetangga, untungnya kecil Ustaz. Bu, 9 mangkuk nan ibu bagikan tadi itu, mangkuk pertama awak antan ke tetangga A, beko balik gulai ayam. Mangkuk nan kedua wantan ke tetangga B, dibalik beko jokali ojariang. Mangkuk nan ketiga wantan ke tetangga C, dibalik jo gulai lauk. Mangkuk nan kampe wantan ke tetangga D, dibaliknya jo apa onde-onde. Ha yalah, onde-onde dia belum puasa ya. Ha, tu request mah. Mangkok nan kalimo diantan ke tetangga E, kironya kosong baliknya. Nah, mungkin lagi nak masak mah. Mangkok nan kana mau antan ke tetangga berikutnya, nyobalehnya jo pisang sesikit. Mangkok nan ketujuh nyobaleh jo salak serentang. Mangkok nan ke-8 nyobaleh jo apel sekilo. Mangkok nan ke-9 jo mangkoknya ndak pulangan Ustaz. Nah, iyalah. Tak coba hitung Bapak Ibu. Untung atau rugi itu? Hah? Untung. Untung kita kan. Iku alun wa hitung pahlo le kudu ha. Untung Bapak Ibu. Untung kita. Ya. Itu hebatnya Islam Bapak Ibu. Itu hebatnya Islam. Makanya ketika kebaikan kita lakukan, kebaikan itu akan berbalik kepada kita kok. Akan membaliknya ke awak, balik Bapak Ibu. Lebih banyak lagi. Apalagi terkait dengan rezeki ini. Apalagi terkait dengan rezeki ini. Banyak kok Bapak Ibu. Makanya kata Rasulullah, istanzil rizqa bis sadaqah. Pancing rezeki itu dengan sedekah. Sedekah itu kebaikan. Sedekah itu kebaikan. Pancing rezeki itu dengan sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu dia. Apa? Nyu campaannya? Baku nyu campaan. Hah? Lah dia ge kolak nyu campaannya. Cabut boleh duangnya, Pak. Cari lawan maunya semua. Nah, itu dia. Nanti akan berbalik lagi kepada kita. Coba Bapak Ibu kalau 10 mangkuk tadi ndawa bagi-bagikan loh. Nan kalau ada tetangga saya mah, ambunan panik berkerajo piti, ambunan nabi, ambunan nan kapasa, ambunan berkerajo. Masa iyo 10 mangkuk 9 dibagi-bagikan, cie untuk awaknya kan. Ndak do kini cerita bagi-bagi do. Pokoknya nan 10 mangkuk untuk ambo sadanya. Nah, Bapak Ibu, dek karena ndak awak bagi-bagi, dek karena yang tetanggaan ndak awak antahan kola, maka gulai ayam tadi ndak tiba. Dek karena tetangga B ndak awak agi kola, maka kalio jari yang tadi ndak datang. Dek karena tetangga C ndak awak agi kola, maka apa tadi? Onde-onde nang kampek semua. Ya, ndak itu dia Bapak Ibu. Begitulah kebaikan itu di dalam Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala pesankan kepada kita, idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Kalau kamu diberikan penghormatan berupa kebaikan, apapun itu bentuk kebaikannya itu, balas dengan kebaikan. Dengan kebaikan yang lebih baik, minimal sama. Balas itu. Maka ibu-ibu ambo, Pak Ibu, kalau beko dape, kalau beko diantan dek tetangga kolak, balik tuh, balik. Dan begitulah Islam mengajarkan kita. Sehingga kebaikan-kebaikan itu akan berlipat ganda. Ini baru dari hitungan dunia Bapak Ibu, belum lagi dari hitungan Allah Subhanahu wa taala. Balasan dari Allah itu tadi digambarkan bi asyri amsalihha. Dan untuk berbuat baik itu tidak harus menjadi baik duluan. Tidak harus menjadi baik duluan. Karena setiap kita itu punya hati Bapak Ibu.
Hati yang menggerakkan segala sesuatu, yang di dalamnya itu ada nur. Makanya disebut dengan hati nurani ya. Hati kita itu ada nur, dan nur itu tidak akan pernah mau berpisah dengan kebaikan. Makanya Bapak Ibu, kalau awak melakukan kesalahan, hati pasti memberontak tuh. Bapak Ibu, cobalah beko keluar, atau keluar kini Bapak Ibu, kan tidak ada orang wah, keluar surang, nampak terompa orang yang rancak sorongan. Sepanjang jalan Bapak Ibu pulang, pasti tidak tenang hatinya tuh. Tidak akan tenang deh hati itu Bapak Ibu. Nah, itulah dia, nur yang di dalam hati itu. Inilah yang menggerakkan kebaikan-kebaikan itu. Ya, makanya Bapak Ibu, maka lanjutkan terus kebaikan. Tidak harus menunggu menjadi baik dulu. Walaupun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu tuntun dan tuntut kita untuk kembali kepadanya. Dan Allah itu luar biasa, maha baiknya. Apa kata Allah? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui dosa, yang telah melampaui batas dalam perbuatan dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa, aku akan selalu bukakan rahmatku kok, kata Allah. Jangan putus asa atas rahmat Allah. Maka menjadi baik tidak harus baik duluan. Makanya Bapak Ibu barangkali pernah mendengar kisah, mohon maaf, seorang wanita pezina yang kemudian karena satu kebaikan yang dia lakukan, dia kemudian dihantarkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kebaikannya? Memberi minum seekor anjing. Bayangkan Bapak Ibu. Hanya memberi minum seekor anjing bisa mengantarkannya ke surga. Bayangkan itu. Ya, karena Bapak Ibu, setiap orang itu pasti ada sisi baik. Pasti ada sisi baik. Mohon maaf sedikit lagi. Pak Ibu, manusia itu diciptakan dari 4 unsur tanah. Lah pernah sampaikan dulu? Manusia itu diciptakan dari 4 unsur tanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian dipadukan. 4 unsur tanah itu ada namanya turab. Turab, ada salsal, ada hama, ada masnun. Turab ini tanah subur. Turab namanya. Tanah subur, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ya, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dan ada satu orang sahabat yang digelari kemudian Abu Turab, karena jiwanya selalu dihiasi dengan kebaikan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Turab tuh. Ya, turab, tanah subur. Ini ciri khas orangnya Bapak Ibu, orangnya elok. Orangnya elok, santun, parangainya pokoknya Masya Allah, luar biasa. Kemudian ada sol-sol. Sol-sol itu tanah nan bacampu jo kareke. Tanah bacampu jo kareke. Tiuk kedinjaknya malantiang. Nah, ikoko agak lia orangnya kok. Sol-sol. Dia nanti akan melahirkan sifat itu Bapak Ibu. Sikap, bentuk sifatnya. Nah, orang yang kalau dominan sol-sol di dalam dirinya tuh, orangnya akan menjadi usil. Nakal. Kemudian yang ketiga, hama. Hama itu tanah yang bercampur lumpur, baunya busuk. Hama namanya. Ya, hama itu sifatnya Bapak Ibu buruk, jaik. Ada orang nan jaik itu kan? Ya, ada orang nan jaik. Kemudian nan kampe masnun. Masnun itu tanah liek. Tanah yang kalau awak membuat kerajinan tangan, nah itu dibentuk dari tanah liek. Satu dipaci nya malencin. Nah itu tanah liek. Urangnya biasanya galia. Galia kok apa bahasa Indonesianya kok Ibu? Hah? Oh licik. Ah licik padanannya lah, licik. Galir. Ya. Ampe unsur tanah iko disatukan menyatu menjadi tin. Jadi Bapak Ibu, ampe tanah itu melahirkan 4 sifat yang berbeda, dan semua sifat itu ada pada setiap seseorang, setiap diri seseorang. Makanya manusia itu Bapak Ibu punya potensi untuk baik, punya potensi untuk buruk, punya potensi untuk jaik, punya potensi untuk usil, punya potensi untuk apa tadi, galir, licik. Manusia itu punya potensi ini Bapak Ibu.
Tergantung nanti potensi mana yang akan didominankan di dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Ya, manusia itu ada diilhamkan fujur dan takwa. Maka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu nanti apa yang kita dominankan di dalam diri kita itu yang akan muncul. Nah, jadi semua orang itu punya potensi baik sesungguhnya. Aku punya potensi baik yang kemudian kebaikan itu bersumber dari hati, nur. Nah, yang punya cahaya itu. Maka ibaratnya Bapak Ibu, sakuruh-kuruh ikan pasti ada dagingnya. Sagapuak-gapuak ikan pasti ada tulangnya. Artinya apa? Seburuk-buruk orang dalam pandangan kita pasti ada sisi baiknya. Dan sebaik-baik orang pasti ada sisi buruknya. Begitu dia. Ya, tergantung bagi kita nanti bagaimana kita menampilkan dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, untuk menjadi baik tidak harus baik duluan. Tapi tentu Allah Subhanahu wa taala tetap menuntunkan kepada kita tubu ilallahi taubatan nasuha. Ambo pernah Bapak Ibu ya disampaikan, ambo kan praktisi. Ya, aktivitas ambo di travel haji dan umroh. Jadi adalah kawanku yang mengecekan, Ustaz, ndak berani ambo pergi ke Makkah tuh Ustaz. Batu ambo dari dulu penuh dengan keburukan. Ambo jahit banyak dosa ambo takui Ustaz katanya. Ambo takui beko di Makkah itu dinampaan dosa-dosa ambo. Ikulah yang kekeliruan yang sangat fatal Bapak Ibu. Makkah itu bukan tempat orang baik. Makkah itu tempat orang ingin menjadi baik. Paham Bapak Ibu? Makkah itu bukan tempat orang baik. Makkah itu tempat orang ingin menjadi baik. Maka seberapapun banyaknya dosa kita, rahmat Allah lebih luas dari kita. Lebih luas dari dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, banyaknya dosa kita belum melampaui pasir di pantai. Jumlah dosa kita belum melebihi bintang di langit. Tapi ketahuilah, pintu ampunan dan rahmat Allah itu melebihi luasnya langit dan bumi. Maka oleh karena itu, mari kita tetap menumbuhkan sifat-sifat baik di dalam diri kita. Ya, walaupun apapun latar belakang kita, insya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang kita mulai tanam, kebaikan-kebaikan yang kita pupuk setiap hari, setiap saat, insya Allah kebaikan-kebaikan itu akan tumbuh dan mendominasi di dalam diri kita, sehingga nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam posisi menjadi hamba yang terbaik. Mohon maaf, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.